Karena kita lihat belakangan ini Indonesia kembali berduka, belum usai penanganan berbagai bencana di sejumlah daerah, longsor besar kembali terjadi, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Musibah longsor di Kecamatan Cisarua ini bukan hanya menimbulkan kerusakan parah, tapi bahkan merenggut total puluhan nyawa, termasuk ada para prajurit TNI Angkatan Laut yang tengah menjalani latihan dan ikut menjadi korban. Hingga hari ini pemirsa, proses pencarian dan evakuasi korban pun masih terus dilakukan di tengah kondisi cuaca seperti yang dilaporkan oleh rekan kami tadi ini yang masih begitu menantang dan medan yang juga sulit. Kita telah siapkan pemirsa infografis berikut ini untuk mendalami bagaimana sebetulnya kejadian dari longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Nah, longsor ini terjadi tepatnya pemirsa pada hari Sabtu dini hari kemarin pada tanggal 24 Januari 2026. Lokasi tepatnya ini berada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, longsor ini dipicu oleh hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah tersebut dengan intensitas tinggi dan juga ini terjadi dengan durasi yang cukup lama sejak malam hari sampai dengan dini hari kemudian terjadi longsor. Kondisi ini diperparah juga oleh morfologi lereng yang curam dan juga kondisi tanah yang labil. Material tanah, berbatuan dan juga pohon ini runtuh secara tiba-tiba menimbun kawasan permukiman warga di Cisarua sekaligus juga adanya area latihan militer yang tengah dilakukan latihan di sana. Di lokasi ini ada sebanyak 23 pemirsa prajurit marinir TNI Angkatan Laut yang juga dilaporkan tengah melaksanakan kegiatan latihan pada saat itu dan saat longsor besar terjadi sehingga mereka turut menjadi korban. Peristiwa ini membuat proses evakuasi ini berlangsung dengan begitu dramatis karena kita lihat sendiri bagaimana material longsor membuat permukiman menjadi porak-poranda. Dan pemirsa, kita akan lihat bagaimana data korban sejauh ini. Kalau kita mengambil sumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per hari Selasa kemarin tanggal 28 Januari tahun 2026. Nah, ini ada sebanyak 53 kantong jenazah pemirsa yang telah ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor per tanggal 28 Januari. Dan sementara itu dari jenazah yang telah ditemukan ini 35 korban tewas diantaranya sudah berhasil teridentifikasi atau diketahui nama jelasnya dan juga sedang dalam proses untuk dikembalikan pada pihak keluarga. Bahkan update terkini yang kami terima ini sampai dengan saat ini sudah ada 38 korban tewas yang berhasil teridentifikasi. Nah, dari jumlah korban ini pemirsa juga diperkirakan ini masih ada hingga 42 korban yang hilang dan masih terus dilakukan proses pencarian. Dalam tragedi ini pemirsa juga terdapat 4 prajurit TNI Angkatan Laut yang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas mereka untuk berlatih. Dan selain korban jiwa, longsor ini juga menyebabkan ada 48 unit rumah warga yang mengalami kerusakan dengan cukup parah. Jumlah korban ini tentunya masih berpotensi untuk terus bertambah pemirsa, maupun juga bagaimana kerugian material di sana seiring dengan proses pencarian yang terus dilanjutkan dan kita ataupun petugas gabungan ini juga terus masih mengantisipasi adanya potensi longsor susulan. Kalau kita melihat dari proses pencarian dan juga evakuasi, ini memang ada sejumlah kendala serius yang dihadapi. Misalnya adalah kondisi cuaca buruk dan juga hujan yang terus mengguyur lokasi. Ini membuat tim harus bekerja dengan ekstra dan juga tentu dengan hati-hati. Selain itu pemirsa, yang kedua kondisi tanah ini juga belum stabil dan juga diliputi dengan kabut tebal, meningkatkan risiko terjadinya longsor susulan dan juga tentunya membatasi jarak pandang dari tim penyelamat. Seperti kalau kita lihat dari laporan rekan kami tadi bahwa dari satu worksite ke worksite lainnya ini memang jaraknya tidak begitu jauh tetapi tentu tetap membutuhkan adanya koordinasi. Nah, kalau kemudian medannya begitu berat, kabut juga begitu tebal, maka ini akan menghambat bagaimana kerjasama dari tim gabungan di sana atau juga mempersulit tim untuk bisa melihat potensi pergerakan tanah jika kemudian ada longsor susulan. Kendala lainnya pemirsa adalah akses jalan yang sempit dan juga medan yang begitu sulit
atau terjal dan juga sulit dijangkau. Situasi ini pun membuat pencarian korban tidak bisa dilakukan dengan cepat dan ini harus melalui prosedur keselamatan yang ketat, bahkan juga membutuhkan berbagai alat bantu maupun teknologi yang mumpuni untuk bisa mengatasi medan yang begitu sulit. Dari kendala ini pemirsa, meskipun menghadapi banyak tantangan, tim gabungan ini terus mengerahkan upaya secara maksimal. Kalau kita melihat dari apa saja yang telah dikerahkan sejauh ini, selain tentunya manpower atau sumber daya manusia, tim SAR gabungan, ada sejumlah alat berat yang sudah diterjunkan seperti ekskavator, kemudian juga ini diterjunkan alat berat untuk bisa menyingkirkan material longsor, dibantu juga upaya pencarian korban dengan tenaga anjing pelacak guna mendeteksi keberadaan korban. Nah, pemantauan udara juga dilakukan pemirsa seperti dengan menggunakan drone ataupun teknologi lainnya, ini untuk bisa memetakan daerah-daerah atau wilayah sebaran longsor dan juga menentukan titik pencarian agar lebih efektif. Seperti yang sudah dibagi, ini ada 5 titik pencarian atau work site yang diperkirakan di sana paling banyak terdapat korban. Pemerintah juga sudah melakukan operasi modifikasi cuaca ini untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah terdampak. Dan selain itu di luar TKP ini juga ada posko DVI atau upaya untuk mengidentifikasi korban. Diharapkan bisa mempermudah bagaimana keluarga korban ini mendapatkan kepastian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.